Balai Diklat Keagamaan Palembang ikuti bimbingan teknis kehumasan oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang digelar di BDK Ambon pada Selasa, 6 Mei 2025. Tim kerja pelatihan administrasi Balai Diklat Keagamaan Palembang meraih predikat sangat bermutu dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pelatihan reguler Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung kembali resmi dibuka dengan jumlah peserta mencapai 110 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTP, TV-nya Balitbang. Selamat datang di kabar LTP sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Tari Resti akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Berita pertama, Balai Diklat Keagamaan Palembang ikuti bimbingan teknik kehumasan oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang digelar oleh BDK Ambon pada Selasa 6 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesor Muhammad Ali Ramdhani hadir sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, ia mengatakan perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan kehumasan. Ia juga menyampaikan saat ini penting untuk membangun sindikasi media melalui koordinasi yang sistematis dan terukur, agar setiap langkah yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pengalaman hari ini di sini bukan sekedar mempertautkan silaturahmi di antara kita, tetapi lebih mempererat sinergitas, koordinasi, kolaborasi, integrasi yang bentuknya simplifikasi dari apa yang telah kita lakukan. Tim kerja pelatihan administrasi Balai Diklat Keagamaan Palembang meraih predikat sangat bermutu dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada Senin 5 Mei 2025, penghargaan ini diberikan atas keberhasilan pelaksanaan program pelatihan administrasi yang dinilai sangat baik dan memenuhi standar yang diterapkan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Kepala BDK Palembang Saifuddin menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut adalah komitmen bersama dalam menjalankan tugas pelatihan. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pelatihan Administrasi, Mona Arida Oktaria, menuturkan penghargaan ini merupakan hasil dari konsistensi tim dalam menjalankan program yang telah dirancang. Kedepannya, karena sebentar lagi juga di Tim Kerja Pelatihan Administrasi akan melaksanakan akreditasi program pelatihan dasar CPNS yang setiap 3 tahun sekali kita harus memperbaharuinya. Jadi kami berharap nanti di tahun ini akan dapat mengumpulkan semua borang-borang akreditasi tersebut sehingga bisa mencapai nilai yang terbaik untuk di tahun ini. Terima kasih. Pelatihan reguler Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung kembali resmi dibuka dengan jumlah peserta mencapai 110 orang. Kali ini, pelatihan yang digelar mencakup 3 program utama, yaitu pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi tenaga pendidik Angkatan 2, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi untuk guru madrasah sanawiyah, dan pelatihan penyuluh agama non-PNS Angkatan 2. Kepala BDK Palembang Saifuddin membuka acara dengan mengingatkan peserta keseriusan dalam mengikuti pelatihan sebagai bagian dari pengembangan diri, baik bagi aparatur sipil negara maupun non-ASN. Pada Senin 5 Mei 2025. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, hadir sebagai narasumber dengan materi sistem pelatihan dan pengembangan SDM Kementerian Agama pada Senin 5 Mei 2025. Dalam penyampaiannya, Saifuddin menyampaikan sistem pelatihan dan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Agama bukan sekedar berorientasi pada penerbitan sertifikat. Menurutnya, ASN yang ideal adalah mereka yang selalu ingin belajar dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ia mengajak peserta untuk menjadikan 6 hari pelatihan sebagai momentum perubahan. Kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi teknis dan pemahaman moderasi beragama. Hatimu itu tidak merasa aman, cocok dengan siapapun. Walaupun kamu di tengah pesantren, kamu akan dimusuhi orang kalau kamu nggak bisa membawa diri, saudara. Kepala Pusbangkom MKMB sampaikan penguatan astacita serta tingkatkan kerukunan dan cinta keagamaan dalam pelatihan yang berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Palembang.
Dalam paparannya, Kepala Pusbangkom MKMB Syafi'i mengatakan penyelesaian program Kementerian Agama dengan arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan 8 program strategi nasional atau Astacita yang menjadi panduan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemajuan bangsa pada Rabu 7 Mei 2025. Ia juga menuturkan Kementerian Agama memiliki 8 program prioritas atau Astaprotas yang sejalan dengan visi nasional tersebut. Program-program itu meliputi peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekologi, pemberdayaan pesantren dan ekonomi umat, peningkatan layanan keagamaan yang berdampak, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji, pendidikan unggul yang ramah dan terintegrasi, serta digitalisasi tata kelola. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama berkolaborasi dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam rangka mengadakan webinar bertajuk Strategi Efektif Bertransaksi di Katalog 6. Negosiasi atau mini kompetisi di Studio LTP BDK Palembang pada Kamis 8 Mei 2025. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Webinar ini diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, diantaranya yaitu pengelolaan PBJ Ahli Muda Pemkab Tulang Bawang, Hernaning Ranggadi Utama, dan Widya Suara Ahli Madya Pusbangkom MKMB, Ami Tri Istiami sebagai speaker, serta Widya Suara Ahli Madya Pusbangkom MKMB, Ispawati Asri yang bertindak sebagai host. Peserta webinar tersebut terdiri dari para pegawai dengan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan dan semua pegawai yang berkecimpung di bidang PBJ di seluruh Satuan Kerja Kementerian Agama Wilayah Kerja BDK Palembang, BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, serta PBJ Pemkot Palembang. Webinar ini berlangsung sangat interaktif, terutama pada sesi diskusi. Webinar ini juga menjadi momen dalam mensosialisasikan Perpres nomor 46 tahun 2025. Balai Diklat Keagamaan Palembang mengadakan BIMTEK penyelesaian hasil evaluasi data penerapan angka kredit konversi 2023 dan 2024 pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara bagi jabatan fungsional pada Kamis 8 Mei 2025. Irda Ingelia selaku koordinator kepegawaian yang membawahi 3 satuan kerja, yaitu PDK Palembang, BDK Makassar, dan Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung menjadi narasumber dalam BIMTEK tersebut. Dalam paparannya ia mengatakan, evaluasi data PAK masalah yang terletak pada masih banyak pegawai yang belum menginput, sedangkan semua sistem kepegawaian sekarang melalui CISN. Di akhir sesi, peserta diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk dilakukan untuk memperbaiki dan menyelesaikan evaluasi data SKP dan PAK di CISN, serta memastikan bahwa seluruh data pegawai terinput dengan tepat dan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Sumatera Selatan, Haji Sapitri Irwan, memberikan materi nilai-nilai dasar Kementerian Agama dalam pelatihan yang diadakan di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kamis 8 Mei 2025. Dalam materi yang Sapitri Irwan mengatakan, salah satu misi dari Kementerian Agama itu adalah meningkatkan tingkat kesalehan umat beragama. Kesalehan umat beragama itu adalah bagaimana kita sebagai ASN Kementerian Agama membuat program-program strategis dalam upaya menyentuh kepada masyarakat. Maka dari itu Sapitri menegaskan, jika kita hadir sebagai ASN Kementerian Agama namun tidak berdampak, bahkan tidak berfaedah di tengah masyarakat khususnya dalam rangka peningkatan kesadaran umat, maka eksistensi kita sebagai ASN yang membawa misi Kementerian Agama tersebut diragukan. Pelatihan reguler yang digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang selama 6 hari akhirnya resmi ditutup di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Sabtu 10 Mei 2025. Salah satu perwakilan peserta diklat memberikan kesan dan pesan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang luar biasa tersebut. Kepala BDK Palembang Saifuddin dalam arahannya menyampaikan agar kelak setelah para peserta pulang ke satuan kerja masing-masing agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan di BDK Palembang ini. Ia berharap ada perubahan ketika peserta baru masuk dan setelah pulang dari pelatihan, perubahan yang bisa memberikan dampak positif di lingkungan kerja masing-masing. Demikian kabar LTP Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTP Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube LTP Balitbang. Saya Tari Resti dan kru LTP yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa LTP, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.